Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwa Azra Khailani dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan praktikum saya eh, mengenai mendeteksi objek berbasis deep learning untuk monitoring kelapa sawit. Jadi tahapan yang pertama yang harus dilakukan itu adalah persiapan data. Nah, kita tuh yang pertama kita mengunduh eh, citra Lawang Agung Seluna melalui website Open Area Aerial Map. Kemudian kita membuat project baru seperti biasa, menambahkan data. Eh, Setelah itu kita membuat training sampel melalui bookmark. Caranya kita membuat training sampelnya itu harus di zoom in dulu dan kita pakai skala 1:1000 kayak gitu. Nah, di sini saya membuat 4 bookmark di daerah sekitar sini. Kemudian nih, ini untuk training location yang saya buat di daerah sini. Kemudian kita membuat label objek untuk deep learning. Terus kita memproses datanya dan cara buat training sampelnya itu kita ngedetikin dari tengah supaya kita bisa membulatin si kelapa sawitnya gitu. Terus ini untuk detailnya. Jadi saya ngambil training sampelnya itu secara merata, walaupun nggak semuanya tapi merata, ya bisa dapat dilihat dari training yang saya ambil kayak gini. Nah, ini nggak di training karena ini bukan kelapa sawit. Kemudian kita membuka geoprocessing untuk mengekspor data training untuk diproses uh, ke deep learning. Terus diekspor. Nah, dari hasil ekspor deep learning itu menghasilkan ini folder image, label, model, S3 accumulate, S3 model, sama notes map, sama stats. Nah, habis itu kita ngetrain si deep learning modelnya supaya kita bisa memproses lebih lanjut si hasil si ekspornya. Kemudian dari hasil si train deep learning model kita menghasilkan ini model karakteristik yang isinya loss graph. Terus ada resultnya. Nah, ini kan dalam bentuk gambar. Nah, kalau dalam bentuk website ini juga bisa kayak gini. Ini ada grafik trainnya, ada grafik validationnya, ini ada detailnya juga. Kemudian kita pakai tools detect object using deep learning buat ngedeteksi ini tuh beneran kelapa sawit gak sih. Nah, pakai citra. Terus kalau udah bakal ngehasilin si ini, bakal ngehasilin uh, hasil yang kayak gini. Kalau udah, terus selanjutnya kita langsung ke non maximum suppression. Ini nggak bisa saya simbologi karena stop working terus gitu. Jadi lanjut aja ke non maximum suppression. Nah, jadi ini tuh buat ngedeteksi inferensi ini kayak ada overlapnya nggak gitu. Jadi untuk mengidentifikasi fitur duplikat output alat deteksi objek. Jadi
Kayak semakin ukurannya pas, itu dia ukurannya semakin bagus gitu kualitas si trainingnya gitu. Justru kalau misalkan uh, objeknya nggak overlap, kayak misalkan ada yang geser, itu hasilnya kurang bagus. Nah, terus kita melakukan raster function menggunakan band arithmetic. Terus menggunakan metodenya pakai vari, terus band indeksnya pakai band 1, 2, sama 3. Terus ini di standar deviasi, pakai metode standar deviasi. Terus habis itu kita kan ini hasil kita kan pakai fitur to point untuk mengambil titik tengah si kelapa sawitnya. Ini aja yang udah terakhir. Jadi pertama caranya ini kayak saya ngelihat dulu nih yang mana titiknya tuh yang mana sih yang di tengah, kayak ini kan ada yang geser gitu. Nah, kalau ada yang sesuai, kita tinggal ukur aja pakai fitur measure. Nah, dari hasil pengukuran tersebut menghasilkan nilai sebesar 3,23. Nah, kalau udah kita buffer, habis itu ngambil nilai varinya, kemudian join field, habis itu langsung simbolisasi. Nah, hasil simbolisasinya seperti ini gitu. Nah, hasil si simbolisasi ini tidak menyebar secara luas sampai sini-sini karena saya yang pertama hanya mengambil training sampel di kawasan sini aja gitu. Kawasan ini gitu. Kayak kawasan kawasan ini aja. Jadi kalau mau training secara melebar itu harus secara keseluruhan gitu. Jadi nggak bisa hanya di beberapa titik aja. Jadi harus lokasinya harus menyebar, kayak misalkan ngambil di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Karena kalau berdasarkan training sampel yang saya ambil ini cuman kayak daerah sini aja gitu. Jadi tidak terlalu luas penyebarannya, tapi kalau misalkan berdasarkan hasil sampel yang saya ambil itu sudah cukup sesuai. Nah, untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut kita kan menggunakan si jumlah epoch. Nah, si epoch ini kayak pelatihan model deep learning untuk mempengaruhi hasil si object detection gitu. Nah, di sini saya menghasilkan hasil pemrosesan data, hasil object detection itu sebesar 2371. uh, Berdasarkan hasil pengamatan, hasil saya sudah cukup sesuai jika uh, di, jika jika dibandingkan dengan data yang saya ambil gitu. Jadi udah cukup pas, kayak nggak overfitting nggak underfitting juga, karena seperti yang dapat dilihat di sini, kalau training sampel yang saya ambil daerahnya cuma cakupan di satu cakupan aja, nggak melebar. Tapi di dalam satu bookmark saya nge-trainingnya itu melebar kayak gini. Jadi ini sebenarnya kawasannya antara training 1, 2, 3, dan 4 itu lokasinya berdekatan gitu. Nah, kalau overfitting dia tuh berpengaruh sama si jumlah epochnya. Kalau jumlah epochnya terlalu besar, overfittingnya juga hasilnya akan baik gitu. Tapi kalau misalkan underfitting, misalkan jumlah epochnya terlalu sedikit, terus modelnya tuh kurang menghasilkan deteksi yang baik gitu. Jadi kurang bagus lah. Nah, epochnya ini ditulis dalam sesuai spek laptop yang kita punya. Di sini laptop saya pakai AMD Ryzen 5. Jadi saya pakai um, spek jadi saya pakai nilai epoch sebesar 30 gitu. Kayak kalau misalkan berdasarkan pengamatan saya pribadi,
Punya saya pas, nggak overfitting, nggak underfitting, dan hasilnya juga sesuai dari sama sesudah NSM sama sebelum NSM, kayak pas gitu, nggak nggak ada yang geser kayak gitu. Kemudian kalau udah, ini bisa disimbolisasi nih untuk hasil akhirnya. Kayak misalkan kita bisa mengklasifikasikan seperti contoh yang ada, artinya, nah ini ada needs inspection, declining hold, moderate, sama healthy gitu. Jadi kayak kalau misalkan yang paling merah ini menandakan vegetasi kelapa sawitnya itu pas gitu. Eh, ada, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, terus nggak kuning juga. Kalau misalkan yang paling muda ini, dia berarti kayak warnanya udah kuning kuning. Nah ini bisa dilihat di sini, kayak dia udah kuning. Kalau ini cukup sehat, tapi nggak terlalu sehat. Kalau yang agak oranye tua, dibilang terlalu sehat juga nggak terlalu sehat, tapi lebih mendingan dibanding si putih ini gitu. Nah ini menurut saya sesuai sih, kayak berdasarkan hasil pengamatannya. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.